Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amu MSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-31. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Di sini dikatakan bahwa ketika Yesus menyampaikan tentang siapa yang harus diundang dalam satu perjamuan, lalu dan orang-orang yang diundang itu adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, ya. Lalu ada reaksi dari salah seorang dari tamu-tamu itu yang mengatakan, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dan Yesus kemudian menyampaikan satu perumpamaan lagi, ya, bahwa ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi ternyata mereka bersama-sama meminta maaf. Semua meminta maaf karena tidak bisa datang. Orang-orang yang diundang tidak bisa datang karena berbagai alasan. Ada yang mengatakan harus pergi ke ladang karena baru membeli ladang. Lalu ada yang mengatakan harus pergi mencoba lembu, 5 pasang lembu, ya, ada yang baru dikebiri, ada yang juga mengatakan baru menikah, ya, lalu karena itu tidak dapat datang. Karena itu marahlah tuan pesta itu. Orang-orang yang diundang mereka tidak mau datang. Lalu kemudian ia menyuruh hamba-hambanya pergi menyampaikan kepada semua orang di lorong-lorong, di segala jalan dan lorong-lorong untuk membawa datang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Tapi kemudian masih banyak tempat. Belum penuh juga, sekalipun orang-orang miskin, cacat, lumpuh, buta itu datang, belum penuh juga. Lalu dia pergi lagi, menyuruh mereka pergi lagi ke semua jalan lintasan, dan memaksa orang yang ada di situ, memaksa. Ini menunjukkan juga sebetulnya kekuatan kasih karunia Allah, bukan memaksakan kehendak, tetapi lebih daripada kekuatan kasih karunia Allah, memaksa orang-orang itu untuk datang. Karena rumah yang diundang itu, undangan itu, rumah harus penuh dalam rumah perjamuan itu. Saudara, gambaran dari perumpamaan ini adalah bahwa tawaran keselamatan yang diberikan pertama-tama kepada orang Israel, banyak di antara mereka yang menolak. Dan kalau kita tahu betapa pentingnya undangan perjamuan ini, apalagi perjamuan yang dimaksudkan adalah juga perjamuan nikah anak domba, maka undangan untuk satu perjamuan ini juga menjadi hal yang penting. Karena dalam perjamuan seseorang menjadi bagian dari keluarga. Perjamuan itu dipahami sebagai satu makan bersama dari keluarga. Maka orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang sebetulnya adalah anggota keluarga. Dan di sini bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang dipilih menjadi anggota keluarga Allah, ternyata banyak dalih, banyak alasan yang dibuat. Intinya bahwa mereka mengambil jarak dan tidak mau untuk memenuhi undangan itu. Maka tawaran keselamatan itu diberikan juga kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Bahkan siapa saja. Ini menjadi tawaran keselamatan universal. Maka kita bersyukur atas kesempatan ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Maka di sini juga kita berhak untuk mengambil bagian dalam
perjamuan nikah anak domba, perjamuan Mesias itu. Semoga kita tidak memiliki banyak alasan untuk menghadiri perjamuan itu, tetapi mensyukuri karena kita sudah menjadi bagian dari anggota keluarga Allah dan diundang dalam perjamuan nikah anak domba itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang Kau nyatakan pada kami pagi ini, dan memberi dan menuntun kami untuk mensyukuri anugerah pembaptisan, di mana kami Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau undang juga untuk menikmati perjamuan kekal, perjamuan Mesias. Berkatilah kami senantiasa dan teguhkanlah kami agar kami setia di jalan-Mu, hingga kelak juga menikmati perjamuan abadi itu. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, yang berkekurangan, yang dalam situasi kelemahan dan tidak berdaya. Teguhkanlah, kuatkanlah, dan pulihkanlah kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.